Pedagang Pasar Renteng Raya Geruduk Dinas Perdagangan mendesak segera menghidupkan aliran listrik. Polisi mengamankan 3 orang terduga pelaku tindak pidana perdagangan orang tujuan negara Eropa. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Beragam informasi penting akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Vinka Andini, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali dari berita pertama, pemirsa. Pedagang Pasar Renteng Praia Lombok Tengah Geruduk Dinas Perdagangan Lombok Tengah. Mereka mendesak segera menghidupkan aliran listrik yang padam 3 pekan lalu. Sejumlah perwakilan pedagang Pasar Renteng Praia Lombok Tengah mendatangi Dinas Perdagangan Lombok Tengah. Para pedagang ini mendesak agar Disperindak segera menyalakan kembali listrik di pasar yang padam sejak 3 pekan lalu. Sejumlah pedagang mengaku listrik yang padam telah menambah kerugian pedagang, tak hanya sepi pembeli juga mengganggu aktivitas mereka. Selain listrik yang padam, pedagang juga mengeluhkan pedagang-pedagang yang tidak tertib seperti banyaknya pedagang yang meninggalkan lapak dan berjualan di emperan, sehingga mereka meminta agar Disperindak lebih tegas ke para pedagang dan segera melakukan penertiban. Segera hidupkan listrik mereka karena mereka sudah bayar per bulannya 100.000. Ada lembaran bayaran yang memang dipungut oleh pegawai pasar. 100.000 include dengan listrik, air tetap. Iya, listrik dan air sama lapaknya itu include 100.000, tetapi 3 minggu sudah ini kan tidak pernah nyala nih. Kalau kita hitung-hitungan ekonominya itu sangat besar kerugian dari para pedagang. Sementara itu, Kabid Dinas Perdagangan Lombok Tengah berjanji akan segera melakukan perbaikan terhadap sistem listrik yang rusak dengan waktu selambat-lambatnya 1 pekan. Adapun untuk penertiban pedagang, Dinas akan turun langsung bersama Pol PP dan petugas pasar untuk menertibkan pedagang pada esok hari. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Polisi mengamankan 3 orang terduga pelaku tindak pidana perdagangan orang atau TPPO tujuan negara Eropa. Ditangkap Subdit 4 Diskrimum Polda NTB setelah dilaporkan para korbannya karena tidak kunjung diberangkatkan. 3 orang terduga pelaku tindak pidana perdagangan orang atau TPPO digelandang polisi saat gelar perkara. 3 orang terduga pelaku TPPO ini masing-masing PJ 47 tahun, MN 42 tahun, HJ 48 tahun, kesemuanya merupakan warga Kabupaten Lombok Tengah. Ketiganya ditangkap Subnit 4 Reknata Dikrimun Polda Nusa Tenggara Barat setelah dilaporkan oleh 13 orang yang mengaku menjadi korban karena tak kunjung diberangkatkan ke Eropa, kendati telah mengeluarkan biaya sebesar 17,5 juta per orang. Uang sejumlah tersebut untuk pemberangkatan ke Kanada sebesar 10 juta, biaya pelatihan kursus bahasa Inggris 2,5 juta, namun karena gagal diberangkatkan ke Kanada, para korban dialihkan ke Polandia dengan tambahan biaya 10 juta. Saat diinterogasi polisi, salah seorang terduga pelaku berkilah melakukan TPPO dan dirinya menjadi korban penipuan perusahaan di Jakarta. Tidak pernah ngambil uang saya yang saya transfer, dan masih dicicil. Berapa uang Bapak? 115 juta. Kemana uang itu Bapak serahkan? Ke perusahaan yang bikin pesan wifi. Oke. Ada ke imigrasi nggak Pak? Saya bukan perekrut. Saya nggak tahu migrasi, nggak tahu yang namanya migrasi. Bapak berani apa Pak? Saya hanya membantu dimintain tolong untuk dipinjamin uang karena mereka belum melunasi, saya yang melunasi. Bapak korban juga berarti? Sebut aja sendiri Pak, kalau sama korban Bapak yang menilai ya. Bapak tahu nggak kalau ke Polandia, ke Kanada itu nggak ada izin? Saya nggak tahu menau dengan Siapa yang suruh Bapak? saya dimintain tolong untuk transfer itu saja.
Dari penyidikan yang dilakukan polisi menetapkan 3 terduga pelaku ini menjadi tersangka karena bekerja atas nama perorangan dengan perannya masing-masing, yaitu sebagai perekrut, tenaga administrasi, dan bagian keuangan. Meski mengatasnamakan perusahaan, polisi masih mendalami pengakuan para tersangka. Tersangka ini sebagai perorangan akan mengirimkan atau menjanjikan mengirimkan PMI ke luar negeri, yaitu ke negara Eropa, Kanada, atau Polandia dengan uang tambahan sebesar 10 juta rupiah. Dan 12 kwitansi milik korban sebagai bukti pembayaran working permit, kemudian 17 sertifikat pelatihan bahasa Inggris, kemudian 17 sertifikat pelatihan table manner, dan 9 buah paspor asli milik korban. Kasus ini terungkap setelah polisi menerima laporan 13 orang korban calon PMI dengan tujuan negara Eropa dan akan dipekerjakan menjadi tukang kebun dengan iming-iming gaji 13 juta per bulan dan akan ditempatkan di negara Kanada dan Polandia, namun tak kunjung diberangkatkan. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa paspor, sertifikat kursus, dan kwitansi tanda penerimaan uang. Selain itu, bukti menguatkan dari keterangan Dinas Tenaga Kerja Provinsi NTB yang sempat melakukan sidak di BLK Lombok Tengah dan menyebutkan tidak ada job order atau penempatan PMI ke negara tersebut. Dan setelah didalami, keseluruhan korban berjumlah 52 orang. Ketiga tersangka dijerat dengan Undang-Undang TPPO dengan ancaman kurungan 10 tahun penjara atau denda 15 miliar. Dari Mataram, Hari Kesidi, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah barang bukti tindak pidana yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap dimusnahkan Kejaksaan Negeri Lombok Timur. Barang bukti yang dimusnahkan tersebut diantaranya ratusan gram sabu, kosmetik ilegal, hingga jimat terpidana kasus pencurian. Pemusnahan sejumlah barang bukti hasil tindak pidana ini dilaksanakan di halaman kantor Kejaksaan Negeri Lombok Timur dengan cara dibakar. Adapun barang bukti yang dimusnahkan diantaranya ratusan gram sabu, alat konsumsi sabu, puluhan parang, HP, ratusan botol kosmetik ilegal hingga jimat yang digunakan pelaku pencuri untuk melancarkan aksinya. Semua barang bukti yang dimusnahkan ini telah memiliki kekuatan hukum tetap periode perkara November 2021 hingga Mei 2022. Yang kita musnahkan tadi narkotika sejumlah 144 gram. Yang kedua perkara pencurian yang ada parang, baru pisau. Kalau perjudian tadi ada kita lihat kartu. Kalau uang kita pergunakan untuk disetor ke negara. Sementara itu, barang bukti lainnya seperti bahan peledak yang digunakan untuk bom ikan dititipkan ke Brimob, sedangkan barang bukti uang disetorkan ke negara. Kegiatan pemusnahan ini disaksikan aparat kepolisian, Pol PP, penjabat dari Dinas Kesehatan Lombok Timur, dan puluhan mahasiswa. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca masuknya laporan terkait kasus penutupan akses jalan pemukiman warga ke kompleks perumahan, Polsek Sandubaya siagakan personil di lokasi. Langkah ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Bapak bilang apa tadi? Kasus penutupan akses jalan di Jalan Kenari Raya, lingkungan Gerung Apit Ai, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menjadi atensi Polsek Sandubaya dan petugas ditempatkan di lokasi guna memantau perkembangan situasi terkini hingga adanya penanganan kasus yang telah masuk laporan polisi. Kapolsek Sandubaya menjelaskan penutupan jalan akses yang dilakukan oleh oknum warga perumahan menuju perkarangan atau tanah warga sudah dilaporkan dan ditangani Polresta Kota Mataram. Polsek atensi enggak situasi di sana? Tetap kita monitor. Kemarin Babin kami juga tetap monitor ke sana, setiap kegiatan di sana. Babin kami monitor. Dan dari awal lakukan itu. Kalau umpama digunakan pasum itu untuk buat bangunan, boleh nggak? Nah itu kami masih teliti dulu ininya apa namanya. Itu statusnya seperti apakah fasilitas umum negara atau bukan. Kasus penutupan akses jalan ini semula diupayakan dibuka sendiri oleh pemilik lahan, namun berujung laporan pengerusakan hingga berujung penetapan tersangka. Namun kasusnya sudah diputuskan dan dinyatakan ingkrah atau mempunyai kekuatan hukum tetap oleh Pengadilan Negeri Mataram dengan vonis percobaan selama 6 bulan atau terdakwa tidak menjalani penahanan.
Dari Mataram, Hari Kesidi, iNews melaporkan. Pemirsa, beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.